Apakah masih perlu atau sudah sepantasnya harus dibubarkan saja lembaga KPK ini? Sebab yang namanya penegakan hukum, seorang tersangka kasus korupsi mestinya sudah diproses kasus hukumnya dan ditahan. Maka wajar jika ketidakbecusan KPK terhadap penanganan kasus hukum Lukas NMB menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia yang masih waras ini. Inilah salah satu bukti bahwa ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus Lukas NMB justru akan membuka tabir gelap kebobrokan KPK yang sesungguhnya bahwa mereka kini sudah tak punya power lagi untuk memberantas penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Hingga detik ini, Gubernur Papua Lukas NMB masih bebas berkeliaran menghirup udara bebas. Padahal gurita korupsi yang dilakukannya itu tidak main-main. Membuatnya menjadi gubernur terkaya tajir melintir. Sudah dicekal imigrasi, rekeningnya diblokir, bahkan sudah pula ditetapkan sebagai tersangka. Namun hebatnya justru KPK yang sampai mengemis-ngemis segala. Namun si tajir melintir itu tetap tak tersentuh hingga detik ini. Kecerdasan yang dimiliki oleh Lukas NMB bukan kelas ecek-ecek. Kemampuannya dalam berpikir dan menguasai masalah patut diacungi jempol. El Capo-nya Papua ini mampu merubah situasi yang menjerat dirinya sebagai tersangka menjadi situasi yang seolah-olah merupakan sebuah kebenaran bahwa penetapan dirinya adalah akal-akalan KPK dalam rekayasa politik menjelang hajatan pemilu 2024. Hebat bukan? Di mana kekuatan superpower KPK yang dulu yang sangat mereka bangga-banggakan dengan jumawa, di tangan Lukas NMB, KPK tumbang tak berdaya menjadi macan ompong yang tak punya gigi sama sekali. Kita-kita yang masih waras tentu saja makan gigi, karena geram bukan kepalang. Bagaimana mungkin si gubernur tajir melintir yang punya harta ratusan miliaran itu bisa bikin komisi sekaliber KPK yang sangat ditakuti di negara ini menjadi sebuah komisi yang seolah-olah dihuni oleh sekelompok orang dungu bagaikan kerbau yang dicocok hidungnya oleh Lukas NMB ini. Berbagai surat panggilan sudah dilayangkan, tapi Lukas NMB hingga detik ini tetap tidak bisa tersentuh. Bahkan untuk menyeret Lukas NMB ke ruang sidang sebagai tersangka pun KPK susahnya setengah mati. Pak Lukas NMB ini dia mampu berkelit dengan cerdas melalui alasan ampuhnya, yaitu masalah kesehatan dirinya. Bilangnya sakit, tapi fakta mencatat bahwa Lukas NMB kerap melakukan perjalanan ke luar negeri. Bayangkan saja, dalam kurun waktu 1 tahun ini, si gubernur tajir melintir itu melakukan hampir 25 kali perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan jet pribadinya. Negara yang paling sering dikunjungi pun tidak main-main, yaitu Singapura, Filipina, Malaysia, dan beberapa negara di benua Eropa. Pembangkangan Lukas NMB terhadap KPK adalah fakta sahih bahwa kekuatan KPK kini sudah tidak sekuat dulu lagi.
Lukas NMB paham betul kelemahan KPK dengan cara mengintimidasi negara dengan memanfaatkan orang Papua untuk membentenginya dan melindungi hartanya, dirinya, bahkan keluarganya sekalipun. Kecerdasan otak Lukas NMB tentu saja tidak dapat dianggap sepele. Seruan menolak penetapan Lukas NMB sebagai tersangka terus mengalir dari rakyat Papua yang mungkin saja dibayar dan dibiayai oleh Lukas NMB untuk melindungi dirinya, untuk melindungi keluarganya, dan tentu saja untuk melindungi hartanya. KPK seolah-olah terkapar-kaoh, tak berdaya di tangan Lukas NMB. Bahkan, untuk melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas NMB pun, KPK tak punya nyali sama sekali. Begitulah kira-kira fakta yang tak terbantahkan bagi siapapun yang masih mau berpikir waras. Sekalipun PPATK telah memblokir dan membekukan rekening Lukas NMB sebesar 71 miliar rupiah, tetap saja Lukas NMB masih tidak bisa tersentuh dan bebas berkeliaran hingga detik ini. Mungkin saja saat ini lagi kong-kalingkong di kasino Las Vegas. Sekalipun PPATK memiliki belasan hasil analisis yang telah dilaporkan ke KPK, seperti setoran tunai dan setoran melalui pihak-pihak lain yang nilainya mencapai ratusan miliaran rupiah. Termasuk transaksi berkaitan dengan kasino judi senilai 55 juta US dollar. Lalu setoran tunai dengan nilai yang tidak kalah fantastis mencapai 5 juta US dollar. PPATK bahkan menemukan pembelian perhiasan berupa jam tangan dari setoran tunai sebesar 55.000 US dollar. Itu belum termasuk berbagai aktivitas perjudian di berbagai negara yang berbeda. Tetap saja KPK keok tak berdaya, seperti macan ompong yang tak punya gigi sama sekali di hadapan Lukas NMB ini. Yang lebih sintingnya lagi, tak hanya transaksi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian saja, akan tetapi tak tanggung-tanggung Om Lukas juga menghajar dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan berbagai aktivitas pencucian uang. Berbagai hasil temuan kejahatan Lukas NMB itu telah diselidiki oleh BIN, BPK, dan PPATK yang menemukan berbagai tabir gelap, kasus korupsi dan gratifikasi yang dilakukan oleh Bapak Lukas NMB ini. Namun berbagai fakta yang tak terbantahkan itu tumbang melalui kecerdasan Lukas NMB yang mampu merubah situasi yang tidak menguntungkan dirinya itu menjadi situasi politisasi dan kriminalisasi terhadap dirinya oleh KPK. Ketidakberdayaan KPK terhadap kasus hukum Lukas NMB tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat luas. Kok bisa lembaga anti rasuah KPK itu bagaikan macan tua yang ompong giginya di hadapan Gubernur Tajir Melintir itu? Fakta ini sangat miris ketika mempertontonkan KPK yang seolah-olah kehabisan tenaga untuk memborgol si Gubernur Tajir Melintir itu untuk diseret dan dibawa ke Jakarta. Dan ini sungguh sangat keterlaluan. Dengan adanya fakta miris kegagalan KPK dalam mengendalikan kerugian negara dari tindakan koruptif yang dilakukan oleh Bapak Lukas NMB ini, maka sudah sepatutnya keberadaan KPK perlu dipertanyakan lagi. Apakah masih perlu atau sudah sepantasnya harus dibubarkan saja lembaga KPK ini? Sebab yang namanya penegakan hukum, seorang tersangka kasus korupsi mestinya sudah diproses kasus hukumnya dan ditahan. Maka wajar jika ketidakbecusan KPK terhadap penanganan kasus hukum Lukas NMB menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia yang masih waras ini. Coba kita pikirkan,
Kepala daerah lain yang terlibat korupsi kok gampang banget dihajar KPK. Sampai gedebak-gedebuk tak keruan. Tapi kenapa Lukas NMB mereka bahkan sampai mengemis-ngemis minta belas kasihan kepada Lukas NMB? Apakah KPK sudah tak mampu berpikir jernih dalam menangani kasus Lukas NMB ini? Di mana kegarangan KPK yang dulu sangat ditakuti oleh para kepala daerah yang disikat tanpa ampun karena korupsi? Inilah salah satu bukti bahwa ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus Lukas NMB justru akan membuka tabir gelap kebobrokan KPK yang sesungguhnya bahwa mereka kini sudah tak punya power lagi untuk memberantas penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara. Kenapa KPK bisa keok macam-macam ompong begitu menghadapi seorang Lukas NMB ini? Mari kita bertanya saja pada pasir berbisik dan rumput yang bergoyang. Barangkali di sana ada jawabannya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.